Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membentuk Satgasus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada 18 Januari tahun 2022 yang saat ini beranggotakan 42 ex-pegawai KPK. Pembentukan Satgasus ini tentunya bertujuan baik Sobat Polri dan juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta berdampak positif bagi pembangunan nasional. Nah, lalu seperti apa strategi yang digunakan oleh Satgasus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang menggunakan ataupun melalui roadshow Presisi Cegah Korupsi? Sudah hadir di studio saat ini Bapak Budi Agung Nugroho selaku Ketua Tim Pelaksana Roadshow. Selamat datang Bapak. Selamat datang, terima kasih Mbak Elmira sudah disambut di sini. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar Mbak baik. Elmira gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Nah, kita kemarin sudah kedatangan juga Pak dari teman-teman Satgasus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, namun menjelaskan terkait Satgasusnya itu seperti apa perannya, tugasnya, kemudian juga kewenangannya, dan saat ini kita berdialog tentang program-programnya, salah satunya adalah roadshow ya Pak ya. Betul. Nah ini mengapa roadshow yang dipilih dan kapan pelaksanaan roadshow Presisi Cegah Korupsi ini? Oke. Jadi sebagaimana program dari Satgasus yang sudah disetujui oleh Bapak Kapolri, salah satunya adalah pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi ini sebelumnya belum pernah kita laksanakan, kemudian kita laksanakan dalam konsep roadshow. Roadshow ini pelaksananya dilakukan mulai minggu depan, insya Allah bulan Juni, yang akan selesai nanti bulan November. Kemudian apa tujuannya roadshow ini? Roadshow ini pertama tujuannya adalah untuk memperkenalkan Satgasus tentunya kepada masyarakat. Kemudian juga selain melaksanakan tugas-tugas pokoknya, penugasan yang dari Pak Kapolri terkait dengan penerimaan negara, kemudian pencegahan korupsi dalam belanja negara. Kami juga di dalam roadshow ini juga melakukan sosialisasi kepada kampus-kampus. Ke kampus-kampus, gitu. Berarti jadi mahasiswa ini jadi sasaran juga ya Pak? Betul, fokus kami adalah mahasiswa, selain juga stakeholder yang selalu menjadi kita dampingi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Gitu. Dalam roadshow ini kegiatannya apa saja Pak? Apakah nanti ada narasumber-narasumber yang didatangkan begitu atau seperti apa? Roadshow ini pertama untuk ke kampus kami juga bekerja sama dengan satuan setempat. Kami sih berharap Bapak Kapolda di mana kami hadir juga bersedia menjadi narasumber, gitu ya. Kemudian juga tentu rektor atau dekan yang ditunjuk atau juga dari senat. Nah, kemudian juga sosialisasi terkait dengan tupoksi kami terhadap stakeholder di mana kami melaksanakan tugas pokoknya, yaitu terkait dengan penerimaan negara, terkait dengan belanja negara, kemudian terkait dengan peningkatan indeks persepsi korupsi. Gitu. Nah, kalau di sana kita sosialisasi kepada di Pemda, ya, kemudian kepada lapisan masyarakat, baik itu NGO yang terkait dengan tupoksi kami. Gitu. Kemarin kan dijelaskan bahwa sama Pak Heri begitu ya Pak, sebagai Kasatgas, bahwa bahkan sampai menjamah ke kementerian dan lembaga, dan saat ini sudah mulai ada tindak lanjutnya lagi adalah hingga ke daerah. Tadi sempat Bapak sebutkan juga sudah mulai merambah ke Pemda begitu. Nah ini cakupan daerahnya di mana saja Pak nanti roadshow-nya untuk Presisi Cegah Korupsi ini? Betul. Kami pertama tentu cakupan daerahnya adalah yang di mana kegiatan, terutama kegiatan pokok Satgasus ya, yang bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti Kementerian PUPR, kemudian BUMN, PT SMI, kemudian Kementerian Sosial, gitu ya, kemudian juga Kementerian Pertanian. Nah, disesuaikan dengan kegiatan rutin kita. Misalnya kayak kami minggu depan kami akan ke Ambon, itu terkait dengan bantuan sosial. Maka kami bekerjasama dengan Kemensos, yang bersama-sama dengan Kemensos melakukan sosialisasi di Provinsi Ambon, yang melibatkan pilar-pilar sosial di Provinsi Ambon, gitu.
Nah ini kan tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa sasarannya saat ini adalah mahasiswa. Apakah nanti akan merambah begitu Pak ke siswa sekolah menengah atas, menengah pertama hingga ke SD? Karena kan sebetulnya pencegahan ini harus dimulai dari diri sendiri ya Pak. Kita ini sebagai agen pencegahan tindak pidana korupsi. Apakah nanti ke depannya akan ada kegiatan ke arah sana gitu Pak? Nah, sementara ini kami melihat dari SDM kami yang cukup terbatas, sementara kami memilih yang strategis dulu. Tadi 42 ya Pak, ya, anggotanya 42. Kita memilih yang strategis dulu. Dalam hal ini yang paling strategis ya kampus gitu ya, karena dia terutama di yang semester akhir, karena dia akan langsung terjun ke masyarakat gitu ya. Dan terjun ke dunia kerja juga ya Pak. Betul. Nah kemudian juga tadi kembali ke area mana sih yang mau kita datengin. Sebenarnya kita area tadi sesuai dengan tupoksi kita. Kemudian kita mencoba mengcover dari Aceh sampai ke Papua tadinya kan. Tapi sementara ini dari Aceh sampai ke Ambon dulu. Jadi nanti di Sumatera, kemudian Kalimantan, di Jawa juga, di Sulawesi sampai ke Ambon, bahkan di NTT dan NTB. Ini gitu. Programnya selesai November nanti ya Pak? Insya Allah selesai November. Selesai November. Jadi dari kami 6 tim ini, kami di targetnya adalah menyelesaikan 12 roadshow. Oke, berarti satu tahun ini 12 roadshow ya Pak? Tahun ini 12 roadshow. Apakah nanti di tahun berikutnya akan diadakan kegiatan serupa? Karena kan mengingat pencegahan ini tidak membutuhkan waktu yang panjang ya Pak, tidak butuh waktu satu kali kegiatan begitu, sehingga masyarakat atau mahasiswa sudah mendapat terpaan tentang pencegahan anti korupsi. Berarti nanti akan ada kami akan evaluasi. Jadi dalam setiap kami melakukan kegiatan, kita akan evaluasi dan sejauh mana apakah ini masih akan dilanjutkan atau kami akan bekerja sama dengan pihak eksternal, misalnya dari NGO dan seterusnya. Melalui evaluasi itu kita bisa menentukan ke depan apakah ini akan terus berlanjut. Kemudian metodenya tadi, metodenya pendekatannya apakah masih sama dengan sekarang atau mungkin lebih advance. Nah itu kita lihat dari hasil evaluasi. Berarti masih banyak cara ya Pak selain roadshow, mungkin nanti tahun depan ada pengembangan lagi. Betul, nah kita melihat sementara ini untuk yang awal kita roadshow dulu. Nah kedepannya kita melihat hasil evaluasi. Hasil evaluasi seperti apa? Nanti narasumbernya mungkin Pak selain Bapak Kapolda, apakah mau mengundang influencer begitu? Apakah ada selebgram begitu yang diundang sehingga lebih mudah terpengaruh begitu nanti para audiensnya gitu? Nah, sementara ini kami yang kami undang menjadi narasumber itu dari Kasatwil ya, karena beliau yang memahami kondisi wilayah. Kemudian dari akademisi, dalam hal ini kami sih berharap dari rektor atau dekan kampus setempat gitu ya. Kemudian dari NGO yang NGO yang aktif dalam kampanye anti korupsi. Kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya. Kemudian juga dari Pemda setempat. Itu yang kami libatkan menjadi narasumber nanti. Jadi bukan cuma dari kami tapi juga dari Pemda setempat. Nah, kemudian juga apakah nanti influencer itu sementara ini belum sih kalau influencer ya. Tapi kami melibatkan juga media setempat untuk menggaungkan atau melakukan publikasi secara masif Rasul ini. Jadi walaupun kita melakukannya secara lokal gitu ya, tetapi dengan melalui media mudah-mudahan ini gaungnya bisa terdengar di seluruh Indonesia. Nah, terutama juga kami berharap dari teman-teman Polri TV juga mensupport gitu ya, untuk menggaungkan kegiatan roadshow ini. Iya. Nah, ini Pak sempat saya ingat dulu pada sekitar tahun 2014 begitu ya Pak. Apakah roadshow kali ini mempunyai hashtag tertentu? Kalau dulu kan jujur itu hebat, berani jujur itu baik. Ada hashtag-hashtag seperti itu. Nah, apakah di roadshow kali ini mungkin ada hashtag yang digaungkan kembali begitu oleh tim Satgas? Sementara ini saya tagline-nya masih presisi cegah korupsi. Presisi cegah korupsi itu ya Pak? Hashtagnya presisi cegah korupsi gitu. Masih seputar itu, baik. Yeah. Nah ini Pak, mungkin banyak Sobat Polri yang pengen tahu kenapa sih, apa yang menurut Bapak sampai bisa terjadi tindak pidana korupsi? Apakah itu suatu kesengajaan atau bahkan ada unsur tekanan juga atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan ke Sobat Polri, karena tadi roadshow-nya sudah kita jelaskan begitu kepada Sobat Polri. Nanti poinnya
korupsi itu bagaimana Pak sampai akhirnya bisa terjadi? Gitu. Kalau kita coba agak berteori sedikit ya. Iya. Jadi kalau kita kembali ke kampus itu ada satu teori yang saya ingat betul, yaitu routine activity theory ya. Di sana itu ada 3 hal yang menyebabkan kejahatan, ya salah satunya korupsi ya. Pertama di sana ada target yang target yang menguntungkan gitu ya. Jadi di sana ada target. Jadi target di sini kalau kami melihat di situ ada anggaran negara, di situ ada penerimaan negara gitu ya. Itu adalah target yang sangat menguntungkan bagi koruptor gitu ya. Kemudian yang kedua ada istilahnya motivated offender. Jadi ada pelaku yang termotivasi. Jadi melihat ada target ini, ada uang nih, ada penerimaan negara nih, ada pembelanjaan negara nih. Dari situ dia bisa mengambil keuntungan. Ada dorongan semacam ada itu dorongan, ya, jadi ada motivasi dari si offender. Jadi ketika dia melihat ada keuntungan, dia termotivasi. Tapi dua itu saja tidak cukup terjadi kejahatan. Nah, yang ketiga adalah ada capable guardian. Jadi ada pengawasan yang capable. Jadi kalau tiga-tiganya itu tidak ada, maka akan terjadi gitu loh. Nah, sehingga kita melakukan roadshow itu pertama melakukan memberikan penguatan kepada masyarakat bahwa dia sebagai subjek dari pelayanan publik, dia yang harusnya menerima seperti bantuan sosial, kemudian dia harus menerima bantuan pupuk, dia harus menerima perbaikan jalan. betul. Kalau uangnya itu diambil oleh si pelaku tadi, maka itu tidak akan terjadi. Bahkan masyarakat tidak bisa menerima bantuan sosial, tidak bisa menerima subsidi pupuk, bahkan jalannya tetap rusak gitu ya, tidak bisa dilewati gitu ya. Dan materi ini Bapak sampaikan pada saat roadshow nanti ya Pak? Ya, ini adalah salah satu dari bentuk penjagaan kita. Jadi kita pertama menguatkan partisipasi masyarakat bahwa mereka itu punya hak gitu. Kemudian juga dengan kehadiran kita, Polri, pencegahan korupsi itu memberikan warning kepada si calon pelaku ini bahwa kalian diawasin gitu. Dan yang mengawasi bukan cuma aparat penegak hukum, tapi semua juga ngawasin. Disitulah peran capable guardian. Sehingga kalau dua itu tanpa ada capable guardian, kita sebagai capable guardian, maka tidak akan terjadi korupsi. Jadi kita hadir tujuannya adalah menjaga betul. Gitu. Menguatkan ya Pak, betul, untuk menguatkan masyarakat. Tidak sampai terjadi tindak pidana korupsi tadi. Nah, bahayanya korupsi itu Pak bagi suatu daerah ataupun bagi pribadi orang tersebut itu apa Pak? Pertama gini, kan ada 2 sumber yang berpotensi untuk korupsi. Pertama sumber penerimaan negara. Yang kedua sumber belanja negara. Jadi penerimaan negara ini kalau di kita fokus yang oleh Satgasus tangani, penerimaan negara terkait dengan cukai dan penerimaan negara terkait dengan pertambangan. Kita fokus kita itu. Nah, ketika penerimaan negara tersumbat, yang terjadi adalah APBN kita itu nggak nambah-nambah kan? Stagnan ya Pak? Stagnan. Jadi karena penerimaannya bocor gitu, yang harusnya nerima 1.000 atau harusnya nerima 10.000, kok cuma nerimanya 9.000 atau bahkan cuma 1.000 gitu kan. Sementara yang lainnya tersendat. Kenapa? Karena ada masalah di penerimaan tadi gitu ya. Banyak faktor. Nah, kedua terkait dengan belanja. Di satu sisi sektor penerimaannya tersumbat, ya kan? Yang kedua sudah anggaran belanjanya sedikit, lalu dikorupsi, gitu kan? Artinya apa? Dari situ kita bisa melihat bahwa potensi penerimaan yang dikorupsi maupun potensi belanja negara yang dikorupsi, maka tujuan negara itu yang mensejahterakan rakyat, melakukan pembangunan nasional yang berkelanjutan, itu kan jelas terhambat, gitu ya. Kita melihat banyak masyarakat miskin yang sampai dengan saat ini bahkan untuk memenuhi kebutuhan primernya saja dia nggak bisa gitu loh. Kemudian juga masih banyak daerah-daerah tertinggal yang kalau kita lihat sendiri, sering kita lihat viral kan, ada anak kecil
lepas sendal, dia harus melewati sungai. Iya, mau berangkat sekolah Mau berangkat saja, sekolah. iya, Nah, bajunya dilepas untuk dulu, gitu. memenuhi kebutuhan standar seorang anak sekolah gitu ya, yang itu akan menjadi harapan generasi penerus kita masa depan, itu saja terhambat. Gitu. Itu dampak yang kita bisa saksikan sendiri kalau korupsi itu tetap terjadi, gitu, Mbak Almira. Kadang saya juga suka sedih gitu Pak, melihat di Instagram ataupun YouTube begitu, melihat perjuangan adik-adik kita di luar sana yang untuk berangkat sekolah saja mereka mati-matian begitu Pak. Beda dengan kita di ibu kota ya Pak, infrastrukturnya serba mudah, bisa dengan mobil, jalan kaki pun kita tidak kesusahan begitu ya Pak. Jadi dampak buruknya ini masif begitu Pak, terasa ke semuanya. Kemudian juga kan kita kalau korupsi itu terjadi hanya untuk kita saja ya nggak ada masalah. Untuk Cuma pribadi kan itu tidak ada masalah. Betul, tapi kan bagaimana dengan masa depan anak-anak gitu, anak-anak cucu kita. Bagaimana mereka bisa meningkatkan taraf hidupnya gitu ya. Dan tidak mungkin juga negara selalu memberikan subsidi kepada masyarakat kan. Mereka harus bisa meningkatkan taraf hidupnya. Caranya tentu dengan melalui pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, tentu mereka punya masa depan yang lebih baik gitu ya. Tidak perlu disubsidi terus oleh negara. Ya, Itu salah satunya sebetulnya. itu adalah melalui pendidikan, betul Pak. Mungkin ada beberapa daerah yang sekolahnya masih melakukan bayar begitu ya Pak, pembayaran. Ada juga beberapa daerah yang sudah gratis begitu. Jakarta sudah sejak lama begitu memberlakukan sekolah itu 12 tahun wajib belajar. Nah, mungkin kalau tidak korupsi mungkin seluruh Indonesia bisa gratis ya Pak. Bayangkan sampai SMA. kalau kita bisa mengoptimalkan penerimaan negara tadi, maka seharusnya semua masyarakat itu terjamin dari sisi pendidikan, pendidikan yang bisa gratis, kemudian dari sisi kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu kan 4 sehat gitu ya, makanan 4 sehat udah cukup gitu ya, kemudian kebutuhan sandang sudah cukup. Saya pikir apabila negara punya penerimaan negara yang cukup, mereka juga sanggup untuk memberikan kebutuhan dasar dari rakyat gitu. Seperti seragam sekolah juga sebetulnya tidak harus beli ya Pak, sudah satu paket gitu. Jadi, seragam nggak harus beli, kemudian buku nggak harus beli, kebutuhan sekolah nggak harus beli gitu. Karena salah satu untuk mewujudkan pembangunan nasional yang baik ada tadi pendidikan gitu loh Pak, sepakat. Jadi dari pendidikan di situ bisa merubah nasib suatu individu ya Pak, suatu bangsa juga begitu, berdampak luas akhirnya. Nah kemudian Pak, dalam roadshow nanti Pak, apa nilai-nilai yang akan Bapak tekankan begitu bersama tim kepada seluruh audiens, bisa diceritakan? Oke. Sebenarnya pertama nilai-nilai anti korupsi yang utama, pertama integritas ya, itu yang akan kita nilai-nilai itu yang akan kita kuatkan kepada masyarakat. Kemudian juga kepada mahasiswa gitu ya. Kemudian nilai kejujuran, kemudian juga nilai keberanian gitu ya, untuk meningkatkan atau untuk mengajak partisipasi masyarakat ketika dia berperan sebagai capable guardian tadi ya, dia kan harus punya keberanian gitu ya. Dia harus punya keberanian untuk melaporkan kalau ada haknya yang tidak diterima gitu. Seharusnya dia dapat bantuan sosial, seharusnya dia dapat fasilitas sekolah gratis, tidak dapat, dia punya keberanian. Itu untuk dari melaporkan itu ya Pak. Betul. Kemudian dari sisi aparaturnya, juga dia bisa dari sisi integritas, bahwa negara sudah memberikan haknya kepada aparatur negara, maka diharapkan sudah diberikan haknya, maka dia wajib melaksanakan tugasnya dengan amanah gitu. Bisa jadi mungkin tadi masyarakat tidak mendapatkan informasi bahwa ada bantuan sosial di tempatnya, bisa jadi itu berarti ini tanggung jawab ASN setempat ya Pak. Betul. Untuk lebih amanah begitu. Makanya juga kami kan pasti menggandeng stakeholder terkait seperti Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Pertanian,
untuk menyampaikan bahwa masyarakat itu punya haknya berapa besar haknya gitu ya, disampaikan sehingga masyarakat juga aware. Gitu. Nah, ini disampaikan sampai ke RT Pak kalau perlu. Jadi kalau misalnya cuma sampai di kelurahan biasanya takutnya ya Pak ada sesuatu informasi yang tidak tersalurkan dengan baik begitu. Mungkin nanti ada juga nggak Pak ke RT begitu ke Sementara ini kami masih sampai ke level kecamatan. Sementara ini ya, kalau kami melihat seperti di Kementerian Sosial, mereka punya namanya pendamping sosial. Pendamping sosial itu mereka mencakup satu desa. Bahkan di satu desa itu mereka mendampingi beberapa orang masyarakat, istilahnya beberapa keluarga penerima manfaat bantuan. Jadi sebetulnya dengan kita mengajak partisipasi dari para pendamping sosial ini, itu mudah-mudahan dampaknya adalah mereka meneruskannya kepada masyarakat. Jadi ujung tombak dari pendampingan bansos ini itu sampai ke tingkat desa, gitu. Jadi kita menggugah partisipasi dari teman-teman para pendamping sosial ini supaya juga masyarakatnya aware dengan haknya mereka. Jadi mereka lah yang memastikan bahwa hak masyarakat ini hak masyarakat ini bisa diterima gitu dengan sesuai dengan betul sesuai dengan haknya. Gitu. Dan juga kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila memang dirinya tidak menerima bansos yang seharusnya mereka terima begitu ya Pak. Dan ini Pak terakhir, pesan dan harapan dari Bapak setelah tergabung ke dalam Satgasus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ini apa saja Pak? Mulai dari harapan-harapannya mungkin, kemudian pesan-pesannya kepada tim yang sedang bertugas dan juga kepada masyarakat luas di luar sana. Silakan. Pertama harapan kami adalah fokusnya terkait dengan roadshow ini dulu kali ya. Harapan kami tentunya kita bisa koordinatif dengan satgas setempat gitu ya. Mungkin pertama dari sisi keamanan, kemudian dari sisi publikasi juga kami minta bantuan dari para Kasatwil untuk lancarnya kegiatan ini, juga untuk bisa menggaungkan kegiatan roadshow ini. Kemudian yang kedua juga kepada para stakeholder dari kementerian, dari BUMN maupun dari Pemda setempat serta dari kampus, kita juga meminta bantuan, meminta partisipasinya. Tentu kami di sana akan meminta bantuan fasilitasi tempat, kemudian fasilitasi untuk menyampaikan kabar ini kepada para pihak yang terkait. Supaya bisa menyukseskan kegiatan roadshow ini. Kemudian yang ketiga juga tidak kalah penting itu adalah partisipasi dari masyarakat, gitu ya, bahwa mereka adalah sebagai subjek dari pelayanan publik, gitu ya. Kita berharap mereka juga aware dengan haknya, kemudian juga mereka punya keberanian, mereka punya sikap anti korupsi, sehingga mereka bisa mampu menjadi capable guardian yang kita harapkan tadi. Itu harapan kami, Mbak Almira. Kemudian juga kami di sini hanya mendorong, kami sebagai trigger gitu ya, sebagai penggugah gitu ya. Memang pemantik gitu ya, pemantik betul, karena sebetulnya yang berinteraksi langsung dengan masyarakat itu kan teman-teman yang di daerah gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa tertular di sana, kemudian mereka juga punya semangat yang sama dengan kami. Tentunya tujuannya ya jelas ya. Pertama supaya masyarakat terjamin haknya, kemudian juga masa depan bangsa terjamin dengan pendidikan anak-anak yang baik gitu ya. Gitu Mbak Almira. Ya mudah-mudahan bisa saling bersinergi ya Pak ya, dari pusat sampai ke daerah, semuanya bisa bekerja sama dengan baik karena ini tujuannya adalah untuk pembangunan nasional. Dan juga untuk Sobat Polri di luar sana, jangan lupa nantikan roadshow yang akan dilaksanakan oleh Satgasus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Nanti roadshow-nya adalah presisi cegah korupsi. Nantikan ya Pak di kota-kota yang akan dikunjungi, nanti pantau terus mungkin di media sosial, nanti juga akan kami promosikan begitu untuk
untuk pelaksanaan roadshow presisi cegah korupsi. Bapak, terima kasih atas Terima kasih, informasinya, Mbak Mira, atas atas undangannya. semua tadi juga nasihatnya, pesan-pesan yang disampaikan Bapak Budi Agung Nugroho selaku Ketua Tim Pelaksana Roadshow Presisi Cegah Korupsi. Selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih, Mbak Salam Mira. buat teman-teman yang sedang bertugas. Saya Dan sampaikan demikianlah salamnya. Sobat Polri, podcast kita kali ini sangat seru sekali karena 2 hari berturut-turut ini membahas tentang korupsi, dan ini kita harus aware, sekali lagi semuanya harus aware tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Sampai berjumpa di episode berikutnya bersama saya Ibda Almira Sabira dan salam presisi.